Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama memanjatkan doa coki atau peringatan tanggal wafatnya almarhum Ong Sing Hing yang meninggal tanggal 13 Januari 2017, dikebumikan, disemayamkan di Batu Licin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dan juga di saat coki ini keluarga mendoakan atau melakukan pelimpahan jasa almarhumah Lim Po Sung, meninggal 21 Januari 2015, disemayamkan di Batu Licin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Almarhumah Ong Meyin atau Ong Mejin meninggal tanggal 18 Januari 1986, dikebumikan, disemayamkan di Kembang Kuning, Surabaya. Almarhum Hindra Winata Ong Ceping meninggal tanggal 23 Januari 2019, abunya dilarung di Kenjeran, Surabaya. Almarhum Upeng Bun meninggal tanggal 17 Januari 1992. Almarhumah Sek Mo Siung meninggal tanggal 29 Imlek April 1983. Almarhum Lem Cho Chi meninggal tanggal 26 Imlek Mei 1984. Almarhum Seo Le Hung meninggal 11 Juni 2000. Almarhumah E Mo Sing meninggal 24 Juli 1965. Almarhum Ong Ko Hok meninggal 9 Agustus 2021. Almarhum Ong Nyu Nyu meninggal 23 Agustus 1970. Almarhum Heri Sunarjo Wang Xiangjing meninggal 27 September 2009. Apabila almarhum dan almarhumah belum menempati alam surga bahagia, dengan kekuatan doa, dengan peringatan atau pelimpahan jasa ini, semoga akan membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga setelah di alam berbahagia, memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga bisa melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Marilah kita bersama-sama dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Adi Buddha, kita bawakan doa-doa ini dengan hikmah. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, marilah kita baca penjelasan Sang Buddha tentang manfaat memberi persembahan dan memberi doa kepada yang telah meninggal dengan dibuka buku halaman 18 dan 20. Kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang.
maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku, telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana, tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persajian persembahan kepada yang telah meninggal. Marilah kita masuk dalam doa pembacaan parita, semoga berguna dan bermanfaat bagi arwah-arwah yang kita doakan pada kesempatan hari ini. Kita puji, kita muliakan, kita agungkan Tuhan Yang Maha Esa dengan wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya. Menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Perenungan sifat kebaikan Buddha Nusati. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampanno sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddha bhagawati. Buddhang jiwitaya wa nibbanang saranang gacchami, yeca Buddha atitaca yeca Buddha anagata, pacupanna caye Buddha ahang wandami sapadam, nati me saranang anyang Buddha me saranang warang, etena saca wacena hoto me jaya manggalang, utama genawan derang pada paso parotamam,
Budeya kaleta dosa Buddha kamatutamamang. Dhammanusati. Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang peditapo vinyuhite dhammang jiwitang yawan nipanang saranang gacami. Yeca dhamma atitaca yeca dhamma anagata pacupana caye dhamma ahang wandami sapadam nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena saca wacena hotu me jaya manggalang utama genawan dekang damang cati widang parang dameyo kalito doso damo kamatutamamang. Sangganusati. Sopate pano bhagavato sawaka sanggo ojo pate pano bhagavato sawaka sanggo naya pate pano bhagavato sawaka sanggo samete pate pano bhagavato sawaka sanggo yadidang catari purisa yogani kata purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggo akuneo pakuneo dakineo anjali karaneo anyutarang punyaketang lokasati sanggang jiwitang yawan nipanang saranang gacami yeca sangga atitaca yeca sangga anagata pacupana caye sangga akang wandami sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wacena hotu me jaya manggalang utama genawan dekang sanggang cati widutamam sanggeyo kalito doso sanggo kamatutamamang. Halaman 24. Kita baca, kita ulang kembali sabda-sabda Buddha yang berkaitan dengan kematian untuk memberi pengertian pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan yang harus dijalani oleh setiap makhluk hidup yang pernah mengalami kelahiran pasti akan mengalami kematian. Syair seumpama gunung. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia ksatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan. Tidak seorang pun yang akan terbebas, semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Syair tentang kekayaan yang termulia, kita baca bersama. Ia yang yakin pada tata gata, kokoh kuat serta tak tergoyahkan,
mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Dia yang yakin pada sangga, teguh lurus dan penuh perhatian. Mereka sangga nyatakan ia tidak miskin dan tidak akan menderita di akhir hidupnya. Sebab itu keyakinan, sila, kepercayaan dan penembusan pada dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan yang bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari kemalangan, mimpi buruk maupun tanda-tanda jelek dengan syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Kita baca bersama-sama 32. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya berkat kekuatan Sangha. Pansukulagata. Segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta tidak kekal adanya. Demikian pula almarhum dan almarhumah yang pada kesempatan ini kita doakan pernah mengalami kelahiran, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Semoga segala bentuk kemelekatan yang pernah dipunyai terhadap materi, terhadap keluarga, berkenan untuk melepaskannya, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam lain sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sangkara. Anicca wata sangkara upadawa yadameno upasewa nirojanti tesang wopasang sabe sata marantita mari soca mari sare tate wahang mari sami nati me tasam sayo.
Marilah kita bersama-sama dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi. Kembali kita doakan, kita pancarkan welas asih dan kasih sayang yang kita punyai untuk kebahagiaan, untuk terlahirnya para leluhur-leluhur almarhum dan almarhumah yang pada hari ini kita doakan. Kita tak lupa memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Apabila para leluhur-leluhur yang didoakan pada kesempatan pagi ini belum terlahir di alam surga bahagia, Buddha Amitabha beserta para sucinya menjemput arwahnya dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita akan nenvok untuk pembawaan atau menyebut nama-nama almarhum dan almarhumah yang kita doakan pada kesempatan ini. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan pagi ini kami mendoakan almarhum Ong Sing Hing yang meninggal tanggal 13 Januari 2017, almarhumah Lim Pasung yang meninggal pada tanggal 21 Januari 2015, almarhumah Ong Meyin Ong Mejin yang meninggal tanggal 18 Januari 1986, almarhum Hindra Winata atau Ocek Ping yang meninggal 23 Januari 2019, almarhum Upeng Bun yang meninggal tanggal 17 Januari 1992, almarhumah Sek Mo Sung yang meninggal tanggal 29 Imlek April 1983, almarhum Li Jungti yang meninggal tanggal 26 Imlek Mei 1984, almarhum Sek Lehung yang meninggal tanggal 11 Juli 2000, almarhumah Ek Wek Sing yang meninggal tanggal 24 Juli 1965, almarhum Ong Kak Hok yang meninggal tanggal 9 Agustus 2021, almarhum Ong Nyu Nyu yang meninggal tanggal 23 Agustus 1970, almarhum Gary Sunarjo atau Hong Xiu Jing yang meninggal tanggal 27 September 2009. Dengan kekuatan berkah pelindunganmu, dengan kekuatan kebajikan yang dimiliki oleh para leluhur-leluhur almarhum dan almarhumah yang kami sebutkan ini, apabila saat ini belum terdorong bagi alam bahagia, alam surga, alam Buddha Amitabha, semoga Buddha Amitabha menjemput arwahnya dan segera menempatkan di alam surga sucinya, dan keluarga besar yang ditinggalkan segera bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum dan almarhumah menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhum dan almarhumah, semoga jalan yang terang dan lapang. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Marilah kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini sepenuhnya di Buka Alam 34. Pelimpahan jasa. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat kini atau di waktu lain diterima oleh semua makhluk di sini tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasih serta berbudi luhur seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang bersikap netral atau permusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini telah mengetahui mereka bergembira
dan kepada mereka yang tak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung, selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Keluarga yang pada kesempatan hari ini melakukan pelimpahan jasa dengan sebanyak kurang lebih 12 nama almarhum dan almarhumah. Sudah menjadi kewajiban bagi keluarga yang ditinggalkan ditulis dalam Sigala Sutta tentang kewajiban seorang anak kepada orang tuanya, yaitu memberikan pelimpahan jasa, memberikan peringatan-peringatan. Tentunya yang telah meninggal di tengah-tengah keluarga pernah melakukan kebaikan-kebaikan dan pengorbanan demi kemajuan keluarga, demi kemajuan masyarakat, maupun kemajuan-kemajuan yang lain. Yang telah meninggal telah banyak berbuat kebajikan di tengah-tengah keluarga. Sudah selayaknya dan sudah sepantasnya sebagai ahli leluhur atau sebagai ahli waris dari leluhur-leluhur yang telah tiada, kita pun akan ingat tentang pengorbanan dan jasa kebaikan itu. Kalau semasa kehidupan para arwah atau kehidupan leluhur-leluhur yang telah tiada, kita bisa secara langsung memberikan baktinya, memberikan perhatiannya dengan memberikan makanan, pakaian, maupun sarana-sarana yang lain. Setelah meninggal dunia bukan berarti keluarga tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menyatakan bakti dan hormat. Di saat masih hidup kita bisa merawat raganya, badan jasmaninya. Setelah meninggal kita bisa merawat sukmanya atau arwahnya. Bagaimana merawat sukma itu? Yaitu dengan melakukan pelimpahan jasa atau mendoakan leluhur-leluhur yang telah tiada. Penghormatan kepada leluhur yang telah tiada disebutkan juga di dalam kitab suci Sutta tentang para makhluk di luar dinding. Nilai manfaat dari memberikan persembahan-persembahan yang dilakukan keluarga saat ini disebutkan di dalam kitab suci demikian. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Alangkah bahagianya leluhur kita yang telah tiada saat ini berkumpul, bisa menikmati sajian-sajian makanan, bisa melihat bakti dan hormat keluarga yang masih hidup, karena selalu dikenang orang-orang yang hidup, salah satu anggota keluarga bersama-sama di tengah-tengah keluarga. Maka rasa bahagia yang dimiliki oleh leluhur-leluhur yang telah tiada dengan diberi doa, diberi sajian-sajian itulah yang akan mendukungnya untuk terlahirnya di alam-alam bahagia. Semoga dengan terlaksananya doa pelimpahan jasa atau mendoakan leluhur yang telah tiada ini, keluarga yang ditinggalkan yang masih hidup merasa lega dan merasa puas karena telah mempunyai kesempatan untuk menyatakan bakti dan hormat dan juga membantu leluhur-leluhur sekiranya saat ini belum menempati alam bahagia, alam surga, dengan dukungan doa, dengan dukungan pelimpahan jasa dan sajian-sajian makanan ini akan membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Dan sekiranya di alam sana
mengalami kekurangan-kekurangan. Tentunya yang kita kirim ini berguna dan bermanfaat di alam sana. Seperti yang disebutkan oleh Sang Buddha demikian. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Sang Buddha juga menggunakan perumpamaan agar mudah dipahami, ditangkap oleh umat. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Setelah memberikan persembahan kepada yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Semoga dengan terlaksananya acara pelimpahan jasa mendoakan ini, arwah-arwah benar-benar merasa puas dan lega. Sekiranya ada kekurangan-kekurangan di alam sana, dengan pelimpahan jasa ini tercukupi dan terlahir di alam surga bahagia. Dan setelah terlahir di surga bahagia selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mempunyai kekuatan melanjutkan perjuangan-perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Selamat jalan para leluhur-leluhur di alam sana. Semoga kehidupanmu di alam sana jauh lebih bahagia, sejahtera, dan tidak kekurangan satu apapun. Sadu, sadu, sadu.